maka siapa yang mendapatkan petunjuk, fa innama, maka tiada lain, tadi dia mendapatkan petunjuk atau mengambil petunjuk linafsihi, untuk dirinya. Wa man dhalla, dan siapa yang tersesat, faqul, maka katakanlah wahai Rasul, innama, tiada lain, ana, saya, minal mundirin, termasuk orang-orang yang memberikan peringatan. Wa qulil hamdulillah, dan katakanlah segala puji hanya milik Allah. Sayurikum, dia akan memperlihatkan kepada kalian ayatihi, ayat-ayatnya, fata'rifunaha, maka kalian akan mengetahuinya. Wa ma rabbuka, dan tidaklah Rabbmu, bighafilin, lalai, amma ta'malun, dari apa yang kalian kerjakan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ini kesimpulan daripada surat An-Naml, surat semut. Namanya surat semut, tapi di dalamnya bicara tentang Raja Nabi Sulaiman. Di dalamnya bicara tentang keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan sekecil apapun makhluk akan menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama umirtu, ini perintah Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada kaidah, perintah Rasul itu apakah perintah kepada umatnya? Yang benar, perintah kepada Rasulullah adalah perintah kepada umatnya, kecuali kalau ada pengecualian. Tapi selama itu tasyrik, selama itu dakwah, perintah Rasul adalah perintah kepada kita semuanya. Untuk itu harus kita ucapkan pula, harus kita tegaskan pula, innama umirtu, tiada lain, aku itu diperintahkan. Maka fokus yang diperintah, jangan fokus yang satunya nggak diperintahkan. Ini adalah fokus hidup. Fokus hidup untuk lebih memperhatikan kewajiban dan perintah Allah sebelum yang lainnya. Adapun semua yang kita lakukan harus dikaitkan dalam ruang lingkup ini tidak. Apa? Umirtu an apa? An a'buda Rabb hadhil baldah. Katakanlah sesungguhnya tiada lain, aku diperintah untuk menyembah Rabb negeri ini. Jadi hidup kita itu tujuannya adalah ibadah kepada Allah. Udah lama Ustaz itu, bukan masalah lama tidak lama. Benar nggak orientasi kita untuk ibadah? Harus ada keterkaitan semua kegiatan-kegiatan.
masuk ke organisasi, keluar dari organisasi, ikut aksi atau gak ikut aksi, semua ada kaitan dengan ibadah. Kalau gak ada keterkaitan dengan ibadah, jangan dilakukan, sia-sia. Karena kalau kita melakukan segala sesuatu tidak bernilai ibadah, hasilnya apa? Akan mempengaruhi ibadah itu sendiri. Maka yang benar, seluruh hidup adalah ibadah. Nah, tapi kan ada gini, ada ibadah makhluk, ada ibadah baru makhluk gitu. Ini ibadah bukan, ini kan bukan ibadah. Politik kan bukan ibadah kan? Oh, politik kok gak ibadah? Politik juga ibadah. Makan minum ibadah gak? Ibadah juga. Tapi sering kita bilang, ini kan bukan ibadah. Oh, perbedaan ini ibadah bukan ibadah itu bukan masalahnya masuk dalam waliku beribadah kita pada Allah atau tidak, tapi ini ibadah murni atau tidak. Kaitannya adalah kalau ibadah murni, maka semua cara dan tata cara serta waktunya harus sesuai dengan paket Allah. Nah, kalau ibadah bukan murni, makan dan minum, tidur, nikah, jual beli, apalagi olahraga, apalagi hiburan. Iya, dia bukan ibadah dalam arti ibadah murni, tapi dia harus bernilai ibadah, yaitu lakukan karena cari ridha Allah. Yang kedua, lakukan sesuai dengan batasan-batasan yang Allah tentukan. Dan tetaplah semua ibadah ghairu mahdhah sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Kalau sholat tujuan itu, kita memang disuruh untuk rukuk dan sujud kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Dia tujuan. Maka harus sukses itu sujud dan rukuk kepada Allah. Tasbih, berkomitmen dengan hukum Allah. Tapi kalau makan dan minum sarana, maka nggak usah makan minum kalau nggak diperlukan. Dan jangan makan dan minum kalau mengganggu ibadah. Tapi kalau nggak dilakukan, ibadahnya terganggu, lakukan. Seperti apa? Lapar banget, datang makanan. Setelah itu komat, mana yang didahulukan? Makan dulu, supaya apa? Sholatnya tidak terganggu. Itu kalau udah kenyang dan ada makanan, mana yang didahulukan? Sholat dulu, nggak usah makan, karena kalau sholat pun tidak akan terganggu dengan makanan. Jadi ini penting. Innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldah, tujuan kita. Maka yang ibadah-ibadah mahdhah itu didahulukan dan tidak boleh terganggu. Yang lainnya menyesuaikan. Sholat, zikir, kritikan bagi saya pribadi ya. Baca Quran tujuan atau sarana? Dia tujuan dan sarana dia. Karena nggak ada tugas apa bukan baca Quran juga ibadah dia. Ini ada satu kritik bagi kita ya. Sesuatu yang sifatnya ibadah mahdhah jadi tujuan. Kalaupun dia sarana plus tujuan. Kalau makan sarana atau tujuan?
Dia sarana, nggak boleh dijadikan apa? Tujuan. Untuk bedakan konsekuensi daripada pembagian ini apa? Konsekuensi dari pembagian ini apa? Kalau tujuan atau ibadah mahdoh tidak boleh terganggu sama sekali dengan alasan apapun. Mohon maaf, kritik kita semuanya. Zikir tujuan atau sarana? Zikrullah sarana atau tujuan? Hah? Tujuan. Gak boleh terganggu yang lain. Mohon maaf kadang-kadang karena sibuk sehingga zikirnya lewatkan. Benar gak? Benar gak? Salah itu berarti kan? Benar adanya begitu, realitanya begitu, tapi salah. Salah atau benar? Salah harus kita ubah. Iya nggak? Udah kita harus melakukan perubahan lah malam ini ya. Ini mah cara pandang harus kita luruskan dulu ya. Baca Quran, tujuan atau sarana? Tujuan ya. Kalaupun sarana, tapi dia mepet sarana dan tujuan menyatu dia satu. Buktinya apa? Wa anatul Quran. Maka baca Quran tidak boleh diganggu. Harus ada program khusus baca Quran, program zikir, program sholat. Ya, yang mulainya itu harus ada apa? Programnya. Nah, kalau ibadahnya ibadah ghairu mahdhah, bukan ibadah murni, sarana, fleksibel banget. Bisa kita lakukan, bisa tidak makan, bisa tidak makan ya? Bisa aja suatu saat nggak makan sama sekali. Olahraga, tujuan atau sarana? Sarana. Ya kalau memang diperlukan harus, kalau nggak bisa juga kayak saya gitu. Tapi kadang-kadang nggak perlu. Suatu saat mungkin nggak perlu. Hiburan. Pokoknya hiburan apa? Ya tamasya lah, jalan-jalan. Kalau nggak perlu ya nggak usah, ya nggak usah dipaksakan. Nah, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, harus fokus ya hidup kita. Menegakkan syariat, tujuan. Mengatur keluarga dengan hukum Islam. Itu sarana dan tujuan yang harus kita lakukan. Ya, kalau kawin boleh kawin atau enggak kawin terserah ya. Tapi kalau sudah kawin, atur dengan syariat Islam. Fokus. Karena kan perintah oleh Allah kan, Allah perintahkan kan wa anihku bainahum bima anzalallah. Apakah keluarga kita sudah diatur dengan Islam? Apakah pendidikan sudah diatur dengan Islam? Oke. Ibadah itu apa sih? Ibadah daripada abdun. Abdun itu ketundukan. Maka ibadah adalah, kali lagi saya ulang lagi, pernah saya bahas secara panjang lebar tapi nggak perlu ulang lagi. Al-ibadah secara bahasa ada dua, ghayatul khudu wa ghayatul tadallul. Ghayatul khudu wa ghayatul tadallul. Klimaksnya ketundukan dan klimaksnya merendahkan diri. Maka tidak akan dikatakan ibadah kalau orang menyombongkan diri, dan tidak dikatakan ibadah kalau orang tidak mau tunduk. Syarat utama tunduk dan merendahkan diri. Maka namanya thariqun mu'abbadun, jalan yang mu'abbad. Jalan yang mu'abbad itu jalan yang di apa? Plaster, yang di apa? Make, yang di sehingga apa? Dilalui apa? Nggak ada gerunjal sedikit pun pula. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan pada Fir'aun, ketika Fir'aun mungkin
jasanya kepada Musa. Apa kata Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun? Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an 'abadta Bani Israel. Perhatikan ini firman Allah. Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya. Itu ya kenikmatan pemberian yang engkau ungkit-ungkit engkau berikan kepadaku. An abadta, dengan kompensasinya engkau abadta, engkau menjadikan Bani Israel sebagai abid-abidmu, sebagai budak-budakmu. An abadta itu memperbudak. Jadi yang namanya hamba itu ya budak Allah kita. Artinya budak itu apa ya? Mau diapain? Gak akan pernah nolak sama sekali. Nah, tujuan kita adalah manut nurut apa perintah Allah itu. Maka termasuk ibadah kalau kita nurut suruh makan. Bahkan ibadah tinggi loh. Di antaranya apa? Ketika pas berbuka puasa kan suruh makan itu. Itu ibadah tinggi. Sahur suruh makan kan? Itu ibadah tinggi. Jadi semua perintah Allah itulah ibadah. Kita melaksanakan perintah Allah itu ibadah. Tetapi tidak cukup dengan merendahkan diri dan taat kepada Allah, tetapi harus disertai kamalul mahabbah wa kamalul ar-raja wa kamalul khauf. Jadi ibadah itu apa? Kalimatnya ketundukan disertai kalimatnya merendahkan diri, dan dengan dorongan dan motivasi sempurnanya cinta, sempurnanya takut, dan sempurnanya harapan. Harus jadi satu. Dalam ibadah itu kita tunduk, tapi bukan terpaksa, karena cinta. Ibadah itu kita lakukan karena kita ada harapan tinggi kepada Allah, dan kita lakukan karena takut kepada Allah. Ayat-ayat tentang itu sangat banyak. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban. Perhatikan. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam kebaikan, wa yad'unana, dan berdoa kepada kami raghaban. Raghab itu apa? Harapan. Wa rahaba, dengan rasa takut. Dengan demikian, ibadah itu sesuatu yang sangat nikmat. Gak ada ibadah terpaksa, itu gak ada. Sesuatu yang dilakukan karena mencintai dan menyenangi jadi nikmat. Ibu-ibu punya bayi, udah nunggu lama lagi dapat bayi. Ketika bayinya nangis malam hari, bangun dengan penuh kesel atau bahagia? Nyemboin, nyusuin, dengan senang atau ini? Senang. Saya suka mencontohkan abdi dalam di apa? Keraton. Itu dari sisi gaji berapa? Minim banget. Nggak serem apa-apa nih Pak. Tapi yang melakukan senang banget ya? Senang. Kenapa? Bisnis. Karena cinta. Tapi berikutnya karena apa? Mistik. Entah takut atau apa? Ada harapan. Kalau ngabdi sama raja itu jamin surga dunia akhirat gitu. Walaupun dunia gak pernah didapatkan. Nah untuk itu, ketundukan itu kadang-kadang apa? Di luar
logika manusia. Kalau kita lihat ketundukan orang Iran, ngeri sekali itu. Setorannya kepada imamnya itu dahsyat, besar banget. Dan yang dilakukan ngotori mukanya dengan lumpur, dengan kotoran itu ya. Dan hari-hari ini kita menyaksikan sesuatu yang apa? Jadi Khomeini, Ali Khomeini itu dicaci maki oleh mereka. Ini sedang demo besar-besaran di mana? Di Iran, besar-besaran sekali. Karena apa? Dorongan itu sudah apa? Dari ketaatan menjadi pemberontakan. Itu karena apa? Nah, saya katakan sholat ibadah. Tapi apakah kalau kita lakukan bernilai ibadah? Maka perhatikan nih, definisi ibadah satu, yaitu tadi apa saya katakan, klimaknya ketundukan dan merendahkan diri disertai kesempurnaan cinta, harapan dan takut. Ini kan sikap. Sikap apa yang dikatakan sebagai ibadah? Yaitu sikap ketundukan dan merendahkan diri serta cita rasa cinta, harapan dan rasa takut. Tapi adanya juga perbuatan apa yang kita anggap sebagai ibadah. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau tadi adalah definisinya Ibnu Katsir, ada pun definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang namanya ibadah adalah lafzun jami'un atau ismun jami'un lima yuhibbullahu wa yardah. Nama yang memadukan semua apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik ucapan maupun perbuatan, zahir maupun batin. Pokoknya semua yang dicintai oleh Allah. Maka kemudian ada tanya, ini cintai oleh Allah tidak? Ngaji cintai oleh Allah tidak? Kita ibadah ini. Birrul walidain, menolong sama muslim, membela ulama, itu ibadah semuanya. Jihad ibadah, dakwah ibadah. Cuma setelah kita punya dua definisi ini, mari kemudian kita mengevaluasi semua yang kita lakukan setiap hari. Fokus besar kita tiap hari, ibadah atau tidak? Ambil contoh, kita ngaji setiap Senin 1 jam. Apakah bernilai ibadah? Mestinya perbuatan ibadah nggak? Ibadah kan ngaji loh, nggak ibadah. Tetapi yang kita lakukan dinilai ibadah atau tidak? Pasti ibadah? Belum tentu. Dorongan ngajinya apa? Karena cinta Allah, karena tunduk kepada Allah, atau memata-matai ustaz? Kan nilainya jauh kan? Atau karena ingin cari apa? Utangan? Atau ketemu konco? Atau ketemu konco? Kan lain ya? Kalau kita ngaji ini karena cinta sama Allah, karena tunduk kepada Allah, karena ingin mengharap pahala Allah, karena takut dimurkai oleh Allah, bernilai ibadah dan pasti nikmat. Orang ngaji itu, apalagi kita baca Quran di masjid Allah, rahmat turun, sakinah turun, dibanggakan oleh malaikat, itu kira-kira besar atau kecil? Kalau itu sesuatu yang besar, kira-kira menikmati nggak? Kalau menikmati, kira-kira kalau nggak masuk, nyesel atau biasa-biasa saja? Jujur. Kalau nggak masuk itu biasa-biasa saja atau apalagi ada alasannya, hujan. Ini mari kita evaluasi.
Kita baca Quran, bernilai ibadah tidak? Bertiga-tiga, tergantung. Kalau bernilai ibadah, maka kita menikmatinya. Kita jihad dengan penuh risiko. Kalau bernilai ibadah, pasti kita menikmati itu. Maka sebenarnya ibadah itu satu kebutuhan, bukan suatu bukan hanya sekadar suatu B. Oke kan? Maka yang pertama adalah memastikan semua yang kita lakukan ibadah karena dicintai oleh Allah. Dan sesuatu dicintai oleh Allah atau tidak bertingkat-tingkat enggak? Ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah dan ada sesuatu yang dibolehkan oleh Allah. Dan jadi bagus karena tujuannya. Ya contohnya apa? Datangi istri itu dicintai oleh Allah enggak? Dia mubah aja sih sebetulnya. Tapi kalau orang mendatangi istri untuk cari mujahid, nah, kayak Umar bin Khattab ya, niatnya cari mujahid gitu. Nilainya besar banget sih Allah SWT. Untuk itu umum gak akan jadi ibadah kan? Karena dibenci oleh Allah. Sesuatu yang dibenci oleh Allah tidak akan mungkin menjadi ibadah. Nah untuk itu ma'asyiral muslimin, ada bayangan ya kira-kira 24 jam sepekan fokus yang paling besar yang kita lakukan apa? Volume waktu yang paling banyak menyita waktu dan paling banyak menyita perhatian, kira-kira ibadah tingkat yang mana ya? Cari duit, oke. Cari duit ibadah enggak? Ibadah enggak? Mestinya. Kenapa ibadah? Karena dicintai oleh Allah atau karena diperintahkan oleh Allah? Jadi cari duit itu dicintai oleh Allah atau diperintahkan oleh Allah? Apakah hanya sekedar mencari duit itu diperintahkan? Atau diperintahkan mencari duit untuk sesuatu? Lah kalau hanya sekedar mencari, orang kafir juga mencari. Tapi ternyata bukan bernilai ibadah kan? Kita mencari duit diperintahkan oleh Allah. Karena apa? Allah perintahkan kita nikmatilah pemberian Allah. Walladzi ja'ala lakumul arda firasyan walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihi nusyur. Makanlah dari kulu min thamarihi wa ma amilat aydihim afala yashkurun. Yang kedua, kita mencari rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan kita supaya tidak menggantungkan diri pada orang lain. Dan supaya kita bisa membantu orang yang kita bisa bantu. Supaya memenuhi kebutuhan orang tua, supaya memenuhi kebutuhan keluarga, supaya memenuhi kebutuhan ya diri sendiri, dan supaya bisa berinfak. Nilainya ibadah. Maka Allah menyamakan antara mencari rezeki dengan jihad di jalan Allah. Ini harus kita hadirkan ini. Harus kita hadirkan. Maka makan dan minum bisa menjadi ibadah. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makan dan minum jadi nilai ibadah di sisi Allah. Buktinya apa? Man akala aw syariba faqal apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya Allah, Rasul ini enggak kepengen. Siapa yang makan dan minum kemudian membaca segala puji bagi Allah yang telah memberikan rezeki aku. Rezeki ini tanpa daya dan kekuatanku, diampuni dosa yang telah lalu. Subhanallah. Allah ngampuni dosa kalau nggak ridho mungkin ya.
ampuni dosanya? Karena Allah ridha kan? Nilai ibadah nggak? Tinggi nggak? Puasa aja. Kenapa kita semangat? Karena ada kata-kata ghufira lahu ma taqaddama. Nah ini sama, makan dan minum. Kemudian berdoa dengan doa itu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka mestinya kalau orang ibadah pada Allah itu cari doanya di mana itu, diapalin itu. Jadi kalau merindukan dia dosa oleh Allah, tinggal minum aja kan. Minum udah nikmat, baca alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Alhamdulillah bisa berjalan. Luar biasa. Oke. Ma'asyiral muslimin. Jadi kita harus menentukan semuanya itu halal atau diperintahkan oleh Allah. Halal atau diperintahkan oleh Allah. Kenapa halal? Karena Allah suka kalau kita mengambil halal yang benar kan? Ya. Allah suka kalau kita mengambil nikmat Allah. Allah sangat suka. Karena Rasul mengatakan apa? Innallaha yuhibbu 'abdan. Innallaha yuhibbu ayyara atau ayyura atharu ni'matihi 'ala 'abdi. Jadi ada orang datang kepada Rasulullah, pakaiannya itu apa namanya? Ada kusut, ada ini. Kemudian apa nggak ada pakaian yang lainnya gitu kan? Kemudian setelah itu dikatakan innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'mati 'ala 'abdi. Allah itu sangat suka kalau nikmatnya itu tampak dalam diri seseorang. Jadi kalau memang pakai baju cupang capek memelas, padahal dia bisa pakai baju yang bagus, pakai baju yang bagus. Dalam rangka apa? Ilham nikmatillah. Kalau ada makanan yang enak dan bergizi, ya apa-apa, sekali-kali makan. Dalam rangka apa? Ini nikmat dari Allah. Kan Allah ngiming-ngiming itu, ya, tentang buah-buahan, gitu kan? Benar nggak? Kemudian tentang apa? Daging, iya nggak? Tentang ikan, iya nggak? Jadi kalau kita makan itu dalam rangka menikmati nikmat Allah dan mensyukurinya, nilainya tinggi di sisi Allah. Cuma kalau hal-hal yang sifatnya halal itu harus ada kaitan dengan tujuan. Maka jangan input saja, outputnya di mana? Maka ada seorang syekh, makanannya banyak. Muridnya tanya, "Syekh, makan kok banyak amat? Mosok syekh makannya banyak?" Ikannya banyak itu dimakan tuh. Ente jangan lihat apa yang aku makan, tapi produkku. Untuk makanmu berapa? Produkmu apa? Buku yang kau sudah tulis, ilmu yang kau sudah berikan, belum ada. Ya, aku makan gini kan ilmu banyak memberikan pada orang. Ya, jadi harus produktivitas ya. Maka cari duit banyak karena masalah, tapi yang dikeluarkan juga apa? Banyak. Maka termasuk juga olahragawan itu ya. Gak apa-apa. Waduh, kemarin ya. Kenapa kurus? Biasa Ustaz, karena saya itu biasa lari lah 20 kilo, 30 kilo itu ya. Lari terus itu, gak ada masalah, gak bagus. Bagus. Tapi setelah itu apa? Wah, kalau kerja yang lainnya 1 jam sudah kelar, dia 10 jam masih ayo terus. Nah itu bagus gitu. Kemudian membuktikan kehalalan dan prosedur yang sesuai yang Allah tentukan. Namanya politik. Nah ini ya. Politik itu untuk ibadah atau untuk apa itu? Politik harus untuk ibadah. Jadi harus fokus itu loh. Apa politik itu? Saya lari pada politik ya. Karena ini tahu politik. Politik untuk ibadah atau untuk apa? Ya. Saya tanya, politik itu sarana atau tujuan? Dia sarana kan? Nah, kalau sarana, maka kalau kita beribadah dalam politik, ya,
Pokoknya jadi anggota DPR. Anda itu jadi anggota DPR untuk ibadah atau apa? Untuk ibadah. Oke, bagus. Anda di birokrasi untuk ibadah atau apa? Untuk ibadah. Bagus. Tapi ingat, politik adalah sarana. Tujuannya harus jelas. Dan itu yang menjadi fokus pikirannya dan kerjanya. Yaitu apa? Politik itu mengarahkan kehidupan umat kepada yang lebih baik, jauh daripada kemungkaran, dekat dan kebaikan. Yaitu apa? Mengegulkan legislasi dan otoritas kebaikan. Jadi dia berpolitik itu nanti apa? Jadi sesuatu menjadi positif, hukum positif itu. Sholat itu jadi hukum positif. Zakat jadi hukum positif. Jilbab, baca Quran, wah itu. Contohnya apa? Gak akan naik tingkat, gak akan naik gaji kecuali bacaan Qurannya harus naik. Kalau enggak. Akunya Islam gak gitu, berarti gak berpancasila dia. Tanda Pancasila kalau semakin hari hafalannya semakin bertambah. Program-program keumatan, itu harus jelas. Umat semakin iman kepada Allah, semakin mentauhidkan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, keadilan semakin ditegakkan. Itu yang dikatakan. Maka kemudian terjemahnya lari kepada apa yang dikatakan oleh para sahabat. Para sahabat mengatakan, kami berperang, kami berpolitik dalam rangka satu, menegakkan tauhid. Yang dua, menegakkan keadilan. Yang ketiga, menciptakan kesejahteraan. Jadi kalau berpolitik harus begitu. Jadi bukan nyalonkan atau nggak nyalonkan. Kenapa kami nyalonkan dia? Karena dengan dia umat terlindungi. Dengan dia hukum Islam dijalankan. Baru begitu. Bukan asal dapat kursi atau nggak dapat kursi. Kalau kehilangan arah repot nanti. Setiap kampanye pakai ayat kursi. Setelah dapat kursi, ayatnya hilang, tinggal kursi. Ini jadi masalah besar. Baik. Dalam semuanya, ma'asyiral muslimin. Itu juga melanjutkan kuliah itu juga untuk ibadah atau untuk apa? Ibadah kan? Tapi tujuan atau sarana? Sarana dia. Sarana untuk tujuan. Nah, tujuannya apa? Kira-kira kalau orang melanjutkan kuliah, pertimbangannya apa ya? Prospek kerja atau apa? Saya ingin tanya, kenapa orang banyak pilih fakultas kedokteran? Mentelus. Nah itu jadi masalah kan gitu kan? Ya. Tempat basah. Kenapa kalau yang eksak ya, teknik industri rame? Kenapa yang fakultas usuluddin kok jadi sepi? Anak titik. Nah, ini Masalah. Maka mestinya ketika anak-anak kita melanjutkan perkuliahan, pertama tanya, Islam lebih membutuhkan apa ini? Kuliah apa yang harus saya lakukan ini? Umat lebih membutuhkan apa ini? Pertimbangan duit nggak ada sama sekali. Nah itu baru tuh nanti semua. Innama umirtu an a'buda Rabba hadhil baldah. Negeri ini memang Allah hanya Robnya Mekah saja. Baldah di sini Mekah. Jadi aku diperintahkan menyembah pemelihara Mekah ini. Ya karena yang diajak ngomong orang Mekahan. Ya. Jadi istilahnya apa? Orang Mekah itu sebetulnya dapat nikmat, dapat aman karena Mekahnya kan? Benar nggak? Ayatnya kan banyak dalam surat Al-Ankabut dalamnya. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Untuk itu kan dia lucu. Anda itu dapat makan karena Allah, karena rumah Allah ini, kok kemudian malah menentang Allah. Sama juga sih sebetulnya. Innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldah Indonesia.
Jadi kami ini menyembah kepada yang memiliki Indonesia. Yaitu apa? Kami menyembah yang memiliki Indonesia. Maka kami ingin mengatur Indonesia dengan syariat Allah. Itu harus cita-cita seorang mukmin. Kalau bicara ingin mengatur Indonesia dengan syariat Allah kan selalu konotasinya kemana? Intoleran dan lainnya. Lucu dong. Kami ingin menyembah pemelihara Indonesia ini. Alladzi harramaha. Kalau Indonesia bukan harramaha. Harramaha itu apa? Harramaha, mengharamkannya. Ternyata kata mengharamkan itu, kalau babi diharamkan artinya apa? Babi jelek gitu ya. Nggak boleh didekati. Tapi kalau Mekah diharamkan oleh Allah artinya apa? Sangat dimuliakan. Maka istri dikatakan harim karena apa? Daerah terlarang kan? Yang boleh didekati hanya yang lainnya nggak boleh. Nah, dikatakan haram di sini karena apa? Allah telah memuliakan maka al-mukarramah sebagai negeri yang diharapkan oleh Allah, sangat dimuliakan oleh Allah, sehingga barang hilangnya tidak boleh ditemu kecuali bagi orang yang akan memperkenalkan pada orang lain. Ya, binatang buruannya tidak boleh diganggu. Dan ternyata yang mengharamkan Mekah adalah alladzi harramaha walahu kullu syai', dan milik Allah lah segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin, ini bagus. Fokuslah terhadap apa yang kau diciptakan untuknya dan jangan pikir yang lainnya. Maka insya Allah yang ngasih rezeki Anda yang memiliki segala sesuatu. Walahu kullu syai'. Allah memiliki segala sesuatu. Isyarat apa? Masalah rezeki nggak usah dipikirkan. Masalah rezeki nggak usah dipikirkan. Yang penting ibadah. Kok gimana Pak Ustaz? Apa nggak boleh cari rezeki? Kita cari rezeki itu karena perintah Allah. Walaupun hasil rezekinya belum tentu didapat dari cara yang kita melakukan, benar nggak? Ya nggak? Contohnya, siapa? Siti Hajar lari ke sana kemari. Hasilnya dari lari dapat airnya apa di luar? Di luar. Ini kita juga. Oh, cari rezeki iya kita lakukan. Tapi bukan tujuannya untuk dapat rezeki. Tujuannya pada kemana? Sebab kadang-kadang apa? Kalau kita sering ikuti Allah, suka tergoda pikiran kita. Kayak gitu ya dapat rezeki mana? Contoh, dokter. Dan dokter spesialis biayanya besar, dibully lagi sama seniornya. Yang ceramah Ustaz Muin, pusing gitu. Dokter itu pikirannya bagaimana masyarakat sehat semuanya, gak ada yang sakit. Kalau gitu dapat duit dari mana Ustaz? Ya kan? Pikirannya semuanya sehat semuanya kan? Kalau masyarakat itu perlu cukup dengan generik, jangan dikasih paten. Antara paten dan generik kadang-kadang 10 kali lipat harganya, benar? Kadang-kadang atau banyaknya gitu. Kedua, kalau nggak perlu dioperasi ya jangan dioperasi. Kalau nggak perlu opnam ya jangan diopnam. Kira-kira kalau kayak begitu, yang namanya rumah sakit, dokter itu namanya uqudul id'an. Uqudul id'an itu suatu akad di mana pihak yang lain lemah. Maka halanya akad itu kalau si yang kuat memikirkan maslahat yang lemah. Ketika ngomong ini pikirannya apa? Ustaz, kalau gitu gimana kita bisa sejahtera? Gitu, benar nggak?
Tukang tambal ban itu pikirannya supaya bannya sering bocor atau supaya nggak ada yang bocor bannya? Supaya tidak ada yang bocor bannya. Dan terus dapat duitnya dari mana Ustaz? Inilah tawakal. Sama Ustaz itu. Ustaz kalau ngajar jangan pikirkan duitnya. Ngajar aja, jangan pikirkan duit. Rezekinya dari mana? Gak usah pikir, biar Allah aja pikir. Buktinya gak makan sampai sekarang. Benar gak? Ini penting. Maka walahu kullu syai'. Ini penting, ikhwan. Tadi katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ma uridu minhum mir rizq wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha war-razzaq dzul quwwatil. Allah ngasih rezeki yang memiliki kekuatan. Jadi totalitas ibadah itu. Yakinlah semua yang kita nilai diridhoi oleh Allah sesuai dengan aturan Allah. Rezeki jangan pikir nanti Allah ngasih. Kata Allah walahu kullu syai'. Istilahnya apa? Jangan takut Allah yang memiliki segala sesuatu kok. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Dan aku diperintahkan untuk menjadi orang Islam. Mohon maaf, Islam ini Islam minimalis atau Islam sempurna? Islam di sini tidak disebut iman, maka di dalamnya ada imannya, gitu. Kata Islam, kata iman, kalau disebut satu saja, maka yang lainnya masuk. Tapi kalau dua-duanya disebut, maka semuanya memiliki makna yang berbeda dengan satu yang lain. Karena Islam di sini hanya Islam, maka muslimin di sini adalah ketundukan, keimanan, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita diperintahkan untuk menjadi seorang muslim sejati yang tunduk dan patuh dan pasrah kepada Allah. Maka yang perlu kita pikirkan, tunduk itu biasanya kaitan dengan apa? Kapan ketundukan itu tampak? Kapan orang itu? Jadi gini, maksud saya, Anda ingin tahu orang itu loyalitas kepada Anda atau tidak? Ukurannya gimana? Kalau dibenturkan dengan perintah maupun larangan, dan dibenturkan dengan aturan. Omongnya gini, kita ingin tahu orang ini memprioritaskan kita atau ada orang lain? Totalitasnya ke orang lain. Kita bikin kegiatan, dia kerja sama kita. Kita bikin kegiatan di waktu pas ada kegiatan yang lainnya. Dia ikut siapa dia? Atau pusing? Halo. Oh berarti pikirannya gak jelas ini. Masih ada berdua ini. Nah, jadi kita diperintahkan totalitas pada Allah. Maka kalau sudah ini perintah Allah, gak boleh rapat, gak boleh sedang tamasya. Ya. Maka mestinya yang selama ini itu sering jadikan pengajian jadi korban. Alasannya macam-macam. Kenapa nggak ngaji? Rapat RT. Besok kenapa nggak ngaji? Sedang kerja bakti. Kenapa RT? Walah, pas adanya apa? Arisan. Besoknya lagi, waduh itulah teman-teman itu sedang. Lu kok ngaji? Pas kosong. Kira-kira terjadi nggak? Tuh, kenapa nggak rapat? Ngaji dong. Waktu ngaji saya. Loh kenapa kemarin itu pertemuan dengan teman nggak mau datang? Waktu ngaji saya. Kira-kira begitu nggak? Ya kita lihat nanti ya. Lah itu baru itu nanti. Wan aku udah minal mus. Nah, rincian ini itu harus ada buku manualnya yang harus kita lihat terus. Skala prioritas, pedoman, larangan, perintah, ya. Karena kita katakan minal muslim ini kalau ada larangan, bertepatan larangan itu sesuatu yang kita sukai. Ada perintah, bertepatan perintah itu sesuatu yang tidak menguntungkan kita. Atau ada aturan, kalau kita ikut aturan kita yang kalah, kita yang nggak dapat keuntungan. Tetap baru yang minal muslimin.
rinciannya ada di dalam buku manual. Maka wa an atluwal Quran. Saya diperintahkan untuk selalu membaca Al-Quran. Ya. Untuk diriku sendiri aku baca Quran. Dan untuk kalian aku baca Quran. Mohon maaf, kelihatannya sederhana nggak? Instrumennya sederhana nggak? Ibadah, instrumennya baca Quran. Mestinya cukup nggak? Mestinya cukup nggak? Mestinya cukup. Karena kata an atluwal Quran, tala yang tulisannya ngikuti. Ingat. Maka tilawah dikatakan tilawah kalau membacanya disertai makna, kemudian membaca disertai tadabbur, dan disertai mengikuti isi daripada yang dibaca. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bihi. Al-Baqarah 121. Sebetulnya ya instrumennya sederhana, tapi sebetulnya efektif. Cuma efektif tidak efektif kembali kepada ketekatan masing-masing, iradah masing-masing, kesungguhan masing-masing. Adapun ustaz nunggu rezeki dari Allah. Ustaz nunggu rezeki dari Allah. Ya, ada ustaz yang masya Allah dapat rezeki dari Allah. Contohnya kalau di Solo, ya, MTA Ustaz Sukino, ya dapat rezeki Allah. Ya. Maka murid-muridnya yang dari apa? Kalau ngaji itu dari apa? Pilihan karena datang ke MTA itu ngajinya hari Ahad, hari Rabu sudah apa? Datang. Coba pikirkan biaya nginep segala macam berapa? Tapi mau, ya karena memang sadar ya ngaji di sini nikmat, benar nggak? Enggak usah iri, itu rezeki Allah berikan kepada beliau kan gitu kan? Maka banyak pengajian yang datang 10.000. Mengundang Ustaz Sukino hari Ahad. Untuk apa? Tabligh akbar. Akbar piro. Ini enggak usah ada tabligh akbar yang datang udah 10.000 gitu. Rapatnya 1.000 orang. Nah. Ya maksudnya rezeki gitu loh, rezeki. Ya Ustaz Abdul Somad, ya. Memang rezeki beliau, ya. Kalau beliau ceramah datang banyak, ya. Semuanya mau mengikuti kalimat beliau. Itu rezeki dari Allah kepada beliau. Maka termasuk juga Rasulullah baca rezeki beliau. Kembali kepada masing-masing. Maka faman ihtada fa innama yahtadi. Sudah kita terangkan. Kita berusaha menerangkan sejelas mungkin apa yang harus kita lakukan. Tapi setelah itu istiqomah kita ngaji, kita ngamalkan apa yang kita kaji, kemudian kita komitmen dengan apa yang sudah menjadi temuan kita terhadap kebenaran. Fa innama yahtadi. Semuanya kembali untuk masing-masing, bukan untuk ustaz. Wa man dhalla, lah enggak mau gimana? Yang sesat, wa man dhalla fa innama yadillu ala nafsi, dia sesat untuk dirinya. Lah aku Nabi gimana? Faqul, katakan Nabi, innama ana minal munzirin. Tiada lain, aku hanya memberikan ini hasar nisbi ya. Memang Nabi hanya memberikan peringatan. Kabar gembira juga kan? Maksudnya urusan kapan Anda disiksa bukan urusanku. Kapan Anda ya kehilangan rahmat Allah itu bukan urusanku. Tapi yang penting apa? Aku ngasih tahu. Prakteknya, implementasi, pelaksanaan, pelaksanaan ancaman itu Allah. Maka faqul innama ana minal munzirin. Jadi Nabi hanya memberikan peringatan. Kalau Nabi hanya memberikan peringatan, masa ustaz ya? Quran memberikan peringatan. Siapa yang maksiat dihancurkan oleh Allah. Siapa yang suatu negeri LGBT-nya banyak, hancur oleh Allah. Tiba-tiba Ulil Absar ngomong, sudah dikatakan negeri yang banyak LGBT-nya itu negeri yang paling makmur. Karena kehancuran tidak ada kaitan dengan rezeki. Kurang ajar ya? Mati.
Ini kurang ajar yang tingkat tinggi ini, sebetulnya ini pelecehan terhadap agama. Buktinya apa? Negeri-negeri yang membolehkan LGBT kok yang mana-mana aja. Ini kurang ajar banget ini sebetulnya. Karena apa? Nabi mengatakan, iya pasti akan dihancurkan oleh Allah. Tapi kapan waktunya? Yang menentukan kan Allah kan, benar nggak? Jadi sebetulnya omongan Ulil Absar Abdallah ini ngelecehin kata Nabi. Karena Nabi mengatakan, nah, tidak kasuratul khabar. Setelah ceritakan dihancurkan oleh Allah, kalau perzinahan sudah ngeri. Saya katakan, komunitas LGBT. Kok tiba-tiba di Solo ada 5.000, di Klaten ada 5.000, di sana ada. Kok begitu cepatnya? Maksud semuanya punya penyakit bawaan gitu. Tidak ada usaha untuk segera menghancurkan negeri Indonesia. Kalau negeri itu LGBT, kira-kira mau diajak perang bisa nggak? Nggak mungkin. Jadi perlu kita ketahui bahwa ini akan menghancurkan Indonesia ini. Tapi kita hanya memberikan peringatan, tergantung kita masing-masing. Sebenarnya masih banyak, kalau waktu udah habis. Aku lupa lihat wa astaghfirullah wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bolehkah kita sholat baca Al-Fatihah pada kalimat ihdinas siratal mustaqim, kita membayangkan berbagai masalah yang kita alami untuk diberi petunjuk supaya dapat solusi dari Allah. Pada diketahui di dalam tafsir bahwa makna ayat itu adalah minta petunjuk di jalan lurus Islam. Ya, ihdinas siratal mustaqim, jalan Islam, dan termasuk juga bagaimana kita bisa mengatur seluruh kehidupan dengan aturan Islam. Malah sebenarnya kalau kita bayangkan berbagai problem yang kita masih bingung bagaimana Islamnya, soalnya bagus, tidak ada masalah. Ya, karena bayangan itu adalah untuk lebih khusyuk kepada, untuk lebih menyelami makna sebuah doa. Tidak ada masalah. Istri itu cinta, kepada istri itu cinta. Kepada anak bayi itu cinta. Kalau kepada Allah itu takut. Lalu kok kita disuruh cinta kepada Allah itu bagaimana caranya Ustaz? Ada nggak perintah atau dasar cinta kepada Allah? Ada nggak? Ada nggak? Dalilnya apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Kalau kau mencintai Allah, ikuti larangan kan? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahu walladzina amanu asyaddu hubban. Orang yang beriman itu lebih mencintai Allah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardha ahabba ilaikum minallah rasul. Anda lebih mencintai dunia daripada Allah Rasulnya, kan ada kan? Cinta kepada Allah gimana? Ya cinta kepada Allah. Tetapkan cinta kita kepada Allah. Bagaimana kita mendahulukan kehendak Allah di antara kehendak makhluk, kan gitu kan? Bagaimana kita ingin selalu dekat dengan Allah? Bagaimana kita ingin dirahmati oleh Allah? Itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Sebab cinta itu kan banyak kan? Semua sebab cinta dari manusia, dari Allah ada, bahkan lebih. Benar nggak? Orang mencintai orang karena dikasih kan? Kalau kita pikir pemberian Allah lebih banyak nggak? Mohon dijelaskan batasan untuk aurat perempuan, karena akhir-akhir ini para muslimah kena tren model dengan baju yang panjangnya hanya antara siku dengan pergelangan tangan. Ada sepanjang yang saya tahu, aurat perempuan itu kan sampai dengan pergelangan tangan. Baru model dijual di toko-toko, plus muslimah hanya sampai tengah-tengah antara siku dan pergelangan. Lama-lama akan muncul pemahaman di bawah sadar adalah bawah tangan bukan aurat. Saya katakan, ya,
Para ulama mengatakan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah wanita menampilkan kecantikannya, perhiasannya kecuali yang biasa tampak. Satu, apa yang biasa tampak? Baju luar. Berarti semuanya aurat gitu. Yang paling ringan, yang biasa tampak itu apa? Muka dan pergelangan. Itu yang paling ringan ya. Jadi yang muka dan pergelangan. Jadi muka dan pergelangan itu adalah batasnya. Ya. Bahkan ada yang banyak mengatakan harus ditutup, tapi saya katakan enggak. Artinya di luar itu harus ditutup. Maka kalau sampai ada ini modis, kemudian dikatakan syar'i itu namanya bid'ah. Jadi ada bid'ah dalam masalah pakaian. Meyakini pakaian modis sebagai syariah, padahal itu berlawanan dengan syariah. Tolong diterangkan tentang bahwa tidak ada majlis di dalam majlis. Karena tidak sedikit yang susah-susah datang ke kajian, tapi sepanjang pusat ceramah malah asik buka HP, baca Facebook, lain dan lainnya. Ini dibanting ya. Kira-kira yang buka HP itu kira-kira bisa nangkap semuanya atau hilang semuanya? Kira-kira bisa fokus nggak? Tidak. Ma ja'alallahu li rajulin fi qalbayn fi jawfi. Allah tidak akan menjadikan dua hati dalam rongga seseorang. Tidak mungkin orang dua itu tidak mungkin ya. Itu yang kita harapkan dalam rangka mengakai menghormati ya. Dan dalam rangka untuk fokus ya. Ketika pas dalam kajian jangan ganggu temannya ya. Jadi jangan sampai kita melakukan aktivitas sehingga membuat temannya tergoda gitu ya. Itu penting sekali ya dalam rangka adab majlis. Sekira demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita semuanya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.